Kisah ini diambil dari kisah nyata yang kami berikan buat Anda. Jangan lupa untuk subscribe supaya dapat updatean dari kami. Pada Sabtu, 1 Januari 2005, tepat seminggu setelah tsunami melanda, aku dan ibuku memutuskan untuk kembali ke rumah dari tempat pengungsian. Kakak dan abangku memilih untuk tetap tinggal di pengungsian, sedangkan aku, seorang anak kecil, bersama ibu, naik mobil pick-up yang mengangkut barang-barang kami. Namun, perjalanan menuju rumah tidaklah mudah. Kami harus berjalan kaki sekitar 20 menit dari tempat mobil berhenti. Sepanjang perjalanan menuju kampung, pemandangan yang kulihat sangat mengerikan. Pohon-pohon tumbang, rumah-rumah hancur, dan mayat-mayat yang belum dievakuasi oleh tim relawan berserakan di sepanjang jalan. Ada satu mayat yang aku kenali. Seorang perempuan memakai baju daster warna merah yang berlumuran tanah. Ketika aku sedang menatap mayat tersebut, ibuku berkata, "Gak usah dilihat, Dek. Mereka orang baik. Jangan ganggu mereka." Akhirnya, kami tiba di rumah. Namun, yang kami temukan hanyalah puing-puing. Rumah kami rata dengan tanah dan tak ada satupun barang yang tersisa. Semua habis terbawa arus. Aku melihat mata ibu berkaca-kaca, dan ia berkata, "Peninggalan ayah habis semua ya, Dek." Kami pun langsung mulai membersihkan tempat tersebut, dan malam itu kami tidur di sana. Tim relawan membantu kami mendirikan tenda serta memberikan perlengkapan lainnya. Malam tiba, dan peristiwa malam itu sangat membekas di ingatanku. Saat ibuku sedang salat maghrib, aku berjalan keluar tenda. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangis bayi yang pilu, seakan sedang kesakitan. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari ke tempat ibuku dan berkata, "Mak, di luar ada suara bayi nangis." Ibuku menjawab, "Nako kamu deh. Mama dari tadi nggak dengar apa-apa kok." Aku pun mencoba mengabaikan suara itu, mengira itu hanya halusinasiku. Sekitar pukul 10 malam, ketika kami tidur, aku terbangun karena ingin buang air kecil. Dengan memberanikan diri, aku keluar tenda untuk buang air kecil. Di luar tenda, aku melihat dua perempuan, satu nenek-nenek dan satunya lagi gadis berkerudung putih. Nenek itu tampak marah-marah pada gadis tersebut. Aku mendengar nenek itu berkata, "Air laut naik karena banyak Cina." Ketika mereka melihat ke arahku, aku langsung lari masuk tenda dan membangunkan ibuku. Kuceritakan semua kejadian tadi, tapi lagi-lagi ibu berkata, "Ngaco kamu deh." Aku pun terdiam dan menahan buang air kecil. Keesokan harinya, aku ngompol. Ibuku marah besar karena pada umur 6 tahun aku masih ngompol. Aku hanya bisa bilang, aku nggak mau kencing lagi di luar karena takut ada nenek-nenek di luar. Ibuku terdiam dan berkata, "Nek Panju siapa? Sudahlah, kamu pergi mandi sana, bau pesing." Setelah mendirikan tenda dan membersihkan area, aku dan ibuku mulai menjalani hari-hari di rumah yang hancur tersebut. Pagi itu, aku memutuskan untuk mandi menggunakan air sumur. Alhamdulillah, masih utuh dan dapat digunakan. Saat mandi, aku mencium bau amis, mungkin karena bekas air tsunami. Namun, aku tetap mandi dengan perasaan lega. Setelah mandi dan bersiap-siap, aku pergi bermain dan bertemu kawanku, Rafli. Sebelum tsunami, aku sempat berhutang uang pada Rafli karena orang tuanya termasuk orang berada. Ketika aku bertemu dengannya, ia dengan murah hati mengatakan bahwa aku tidak perlu membayar hutang tersebut. "Aku sudah ikhlas, ambil saja," katanya. Hari itu, aku melihat banyak mobil angkutan jenazah yang lewat. Memang, ada beberapa mayat yang belum ditemukan dan mungkin tidak akan pernah ditemukan. Sorenya, setelah bermain, aku pulang ke tenda tempat ibuku. Aku melihat ibuku menangis di dekat sumur. Ia bercerita bahwa banyak kawannya dan saudara kami yang meninggal akibat tsunami. Malam harinya, aku mendengar lagi suara tangis bayi. Namun kali ini, suaranya pelan. Ibuku juga mendengarnya dan berkata, "Gak usah takut, Dek. Baca surat Al-Fatihah ya." Aku menurut dan kami bergegas untuk tidur. Di tengah malam, ibuku bangun dan mengintip lewat celah tenda. Ia mengatakan sesuatu yang membuatku bingung.
Nek Panju. Kemudian ia tidur lagi. Malam itu, aku belum berani menanyakan siapa itu, Nek Panju. Keesokan harinya, aku bertemu dengan orang tua Rafli. Mereka menangis dan mengatakan bahwa Rafli sudah meninggal. Aku heran karena sehari sebelumnya, kami masih bermain bersama. Aku mencoba menjelaskan kepada ibunya, tetapi ibunya berkata bahwa ia dan suaminya yang mengantar jenazah Rafli ke kuburan. Ibuku meminta maaf kepada orang tua Rafli, lalu menarik tanganku dan mengajakku pulang. Sesampainya di tenda, aku bertanya kepada ibuku, "Mak, bukannya kemarin aku masih main sama si Rafli?" Ibuku juga heran dan bertanya, "Kemarin adek ngomong sama siapa?" Sejak hari itu, ibuku melarangku bermain sendiri. Seharian penuh, aku terus bersama ibuku kemanapun ia pergi. Suatu saat, ketika kami sedang mencari kayu bakar di dekat hutan, tiba-tiba banyak sekali laron di sekelilingku dan aku mencium bau pesing. Awalnya, ibuku tidak menghiraukan hal tersebut. Namun, saat memungut kayu-kayu, ibuku melihat ada kaki manusia. Ternyata, itu adalah korban tsunami yang mayatnya hampir membusuk. Ibuku segera melaporkannya kepada tim relawan agar mayat tersebut segera dievakuasi. Beberapa jam kemudian, kami pulang ke tenda. Aku melihat di dekat tenda kami ada kaos bola berwarna merah. Persis seperti yang dipakai Rafli ketika kami bermain bersama kemarin. Aku cepat-cepat menyembunyikan kaos itu agar ibu tidak tahu. Jika ibu tahu, pasti aku makin dilarang pergi bermain. Aku pun meminta izin kepada ibu untuk pergi ke sumur, berniat untuk membuang kaos tersebut. Namun, aku tidak tega karena kaos itu milik temanku. Sampai sekarang, kaos itu masih kusimpan sebagai kenang-kenangan dari Rafli. Malamnya, lagi-lagi aku mendengar suara tangis bayi yang sama seperti malam sebelumnya. Ibu memperhatikan gerak-gerikku dan mulai curiga karena sepertinya ada yang kusembunyikan. Aku pun melihat ke arah kaos yang kutemukan tadi dan berpikir, "Oke, aku harus jujur." Akhirnya, aku berbicara kepada ibu. "Bu, tadi adek nemu baju si Rafli dekat tenda. Baju itu yang dipakai pas kami main kemarin." Ibu hanya tersenyum dan berkata, "Ya udah, simpen aja bajunya." Malam itu juga, aku memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu. "Bu, siapa si Nek Panju itu?" Ibu hanya menjawab, "Dia orang baik, deh. Tapi belum saatnya kamu tahu." Keesokan harinya, aku mencuci baju Rafli. Aku mencuci sendiri, menjemur, dan melipatnya dengan rapi, tapi aku tidak mau memakainya karena takut ibu Rafli melihat dan meminta mengembalikan baju itu. Siang harinya, bantuan dari tim relawan datang. Mereka memberi kami makanan berupa makanan kaleng, biskuit, dan perlengkapan mandi. Hari itu juga, kakak dan abangku kembali dari pengungsian ke tenda kami. Aku buru-buru menceritakan semua kejadian aneh yang kualami di sini. Bukannya ketakutan seperti aku, mereka malah tertawa dan tidak percaya pada ceritaku. "Ya Allah, nanti malam kalian juga bakalan tahu sendiri," pikirku dalam hati. Malam pun tiba, dan suara bayi menangis itu muncul kembali. Aku mendengar jelas suaranya dan cepat-cepat membangunkan abangku. "Bang, denger enggak? Denger apa itu? Bang, ada suara bayi nangis enggak?" Abang hanya menjawab, "Enggak, deh. Abang enggak dengar suara apa-apa." Malam itu, kami terus berdebat tentang suara bayi yang kudengar. Sampai akhirnya ibu dan kakakku terbangun. Ibu bertanya ada apa, dan aku menjawab, "Bu, ada suara bayi semalam terdengar lagi." Namun, ibu menatapku tajam dan berkata, "Udah tidur." Kami pun menurut dan kembali tidur, meski suara tangis bayi itu terus terdengar di telingaku. Hari berikutnya, saat aku sedang bermain dengan abangku, aku menemukan mobil-mobilan yang terbuat dari kulit jeruk Bali. Mobil-mobilan itu terlihat seperti baru saja dibuat. Aku mengambilnya untuk dijadikan mainan. Sementara itu, abangku dipanggil ibu dan disuruh mengambil air minum. Aku membawa mobil-mobilan itu pulang ke tenda dan menunjukkan kepada ibu. Di tenda, sudah ada abang, ibu, dan kakakku. "Bu, aku ada mainan baru," kataku.
Tapi semua malah menatapku dengan wajah tegang. Ibu langsung menarik tanganku dan membuang mainan itu. Kemudian, ia langsung memandikanku sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah selesai dimandikan, aku langsung lari ke abangku. "Bang, tadi kok mainanku dibuang?" tanyaku. "Itu bukan mainan, Dek, itu baju daster merah yang bercampur tanah. Bajunya sudah dibuang sama Mama," jawab abangku. Seketika, aku langsung teringat pada mayat yang aku lihat dalam perjalanan pulang ke rumah waktu itu. Aku menangis sejadi-jadinya. Kakakku bertanya, "Kenapa nangis, Dek?" Tapi aku tidak mau memberitahunya. Aku terus menangis sampai abangku memberiku biskuit. Aku makan biskuit itu mentah-mentah tanpa dimasak. Maklumlah namanya juga anak-anak. Sorenya, aku, abang, dan ibu pergi mencari kayu bakar lagi di hutan. Kali ini, aku digendong abangku dan tertidur di pundaknya. Dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan Nek Panju. Ia bicara padaku, "Kamu itu cucuku, jangan lupa ngaji dan salat ya." Tiba-tiba, aku dibangunkan oleh abangku. Katanya, "Sudah sampai tenda. Kalau mau tidur lagi, tidur di tenda aja sana." Malam tiba dan aku menceritakan semua mimpiku kepada ibu. Namun, ibu tetap tidak mau menjelaskan siapa Nek Panju itu. Akhirnya, kami pun tidur. Tengah malam, aku terbangun karena ada seseorang yang memanggilku dari luar. "Ayo main yuk." Aku mendengar jelas suara itu dan yakin banget itu suara Rafli. Dengan semangat, aku bangun dan keluar tenda, tapi tiba-tiba tanganku ditarik ibu. "Mau kemana kamu?" tanya ibu. "Aku mau main sama si Rafli," jawabku. Lalu semua orang pun terbangun, dan ibu menyuruh abangku untuk mengambil Al-Quran. Aku langsung dibacakan surat Yasin. Sekitar 10 menit ibu membaca Yasin, aku akhirnya sadar bahwa Rafli sudah meninggal. Esoknya, ibu bilang, "Kita balik ke tempat pengungsian. Bawa semua makanan, kita tidur di tempat pengungsian malam ini." Aku pun menolak. Aku menangis dan tidak mau tinggal di tempat pengungsian. Yang benar saja, balik ke sana. Di sana panas gak ada angin, pikirku. Rumahku dekat pantai, jadi banyak anginnya. Aku menangis kencang dan memikirkan bagaimana caranya agar aku tidak balik ke pengungsian. Ibu berkata, "Oke, kita tetap di tenda, tapi kamu tidak boleh jauh dari ibu, dengar?" "Iya Bu," jawabku. Aku pun diam dan mulai hari itu aku ikut kemanapun ibu pergi. Malamnya, ketika di tenda kami hanya bertiga, aku, kakak, dan abangku, ibu pergi entah kemana. Sekitar jam 10 malam, ibu kembali ke tenda membawa makanan. Ia menyuruhku makan kue lapis itu. Aku ingat betul, makanan itu rasanya pahit. Kami semua makan, kecuali aku. Pagi itu, aku menolak makan kue lapis yang disediakan ibu karena rasanya pahit. Abang dan kakakku malah memakan jatahku dengan lahap. Setelah itu, kami bersiap-siap untuk tidur. Aku melihat ibu belum tidur dan mulai mengobrol dengannya. "Bu, kok belum tidur?" tanyaku. "Enggak, Dek. Ibu belum ngantuk." "Oh ya, si Rafli pas kamu main sama dia, dia bilang apa?" tanya ibu. "Dia cuma bilang utangku dimaafkan, Bu. Aku senang waktu itu dia bilang gak usah bayar terus kami main bunuh-bunuhan pakai kayu." Jawabku. Ibu nampak semakin khawatir denganku, ia melepas selimut dan memelukku erat. "Udah malam tidur, Dek," katanya. Esok paginya, ketika aku dan abang sedang memasak mie instan, seorang ustadz datang ke tenda kami. Ia memakai sorban, lengan panjang, dan menatapku dengan mata sinis. Aku merasa aneh dan tiba-tiba terbangun dari tidurku. Badanku terasa panas, dan aku menangis sesegukan. Aku mendengar sedikit pembicaraan antara ustadz dan ibu. "Anak ini ada yang jagain, harus hati-hati. Jangan pergi kemana-mana dulu sebelum yang jaga pergi," kata ustadz. Setelah itu ustadz pergi, tak lama kemudian, ibu memberiku makan karena aku sangat lapar. Ternyata, aku pingsan selama hampir 5 jam setelah ustadz menatapku. Sore hari menjelang maghrib, ibu pergi ke tetangga untuk meminta sedikit minyak goreng. Di tenda, hanya ada aku, kakak, dan abangku.
Aku melihat lagi sosok Nek Panju di belakang abangku, tetapi aku tidak memberitahu mereka karena pasti mereka tidak akan percaya. Aku melamun sambil memandangi Nek Panju. Tiba-tiba abang bertanya, "Dek, kamu kenapa?" Aku hanya menggelengkan kepala dan tidak mau menatapnya lagi. Saat bersamaan, ibu pulang dan langsung memelukku. "Anak ibu, jangan nangis lagi ya," kata ibu. Malam pun tiba, aku menangis terus dan ingin sekali bermain dengan mobil-mobilan yang kutemukan kemarin. Mobil-mobilan dari kulit jeruk Bali itu. Ibu langsung menamparku dan berkata, "Siapa kamu? Jangan ganggu anak saya. Dia nggak tahu apa-apa. Dia masih kecil." Malam itu, badanku terasa panas dan ibu membawaku ke posko PMI. Mereka memberiku obat dan aku tidur pulas malam itu. Keesokan harinya, tenda kami hampir roboh karena hujan badai. Aku tidak boleh keluar tenda, hanya diam sementara mereka bertiga memegang penyangga tenda agar tidak roboh. Hari berlalu cepat dan malam tiba, panas tubuhku naik lagi, tapi aku merasa dingin. Aku tidak tahu apa yang terjadi malam itu. Tapi paginya aku diberitahu bahwa aku mengigau sambil memanggil nama ayahku. Kata mereka, aku bilang ingin ikut ayah karena di sini panas sekali. Ibu langsung memanggil ustadz yang kemarin. Aku tidak terlalu tahu kejadian malam itu, tapi paginya demamku sudah turun. Seperti anak-anak lainnya, aku suka berlari-lari di sekitar tenda. Aku mendengar lagi suara Rafli mengajakku bermain. "Ayo main yuk. Ayo main ke laut. Yuk cari kerang putih." Suaranya mengarah ke laut, tapi aku tidak menghiraukannya karena aku tahu Rafli sudah meninggal. Aku berteriak sekuatnya, "Tidak mau. Kamu bukan temanku lagi." Ibu langsung memelukku dan membacakan surat-surat Al-Quran. Hari itu, abang disuruh ibu mencari kakek yang kami kenal dengan sebutan kakek janggut. Abang naik mobil pick-up ke daerah kota karena kakek tinggal di sana dan kami akrab dengan beliau. Dalam perjalanan, abang merasa ada yang mengikuti mobil. Seekor monyet berbulu putih yang loncat-loncatan di belakang mobil. Abang tidak menghiraukannya dan terus mencari kakek janggut. Ketika abang sampai di tempat pengungsian kota dan bertemu kakek, sebelum abang menjelaskan maksud dan tujuannya, kakek sudah tahu terlebih dahulu. Ketika abangku membawa kakek janggut ke tenda kami, aku langsung memeluknya. Namun, kakek janggut melepaskan pelukanku seakan ia sangat membenciku. Hari itu, ia menatap mataku dengan sinis. Malam itu, kakek janggut bermalam di tenda kami. Ia tidak tidur, melainkan duduk berjaga di luar tenda. Sepertinya, ia sedang berbicara dengan seseorang di luar. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan dan mengira ia sedang berbicara dengan ibu, tapi ibu berada di sampingku dan tidak berbicara. Keesokan paginya, ibu memandikanku di sumur. Ustadz datang lagi dan berbicara dengan kakek janggut. Mereka menatapku, dan aku disuruh berwudhu dan masuk tenda. Lagi-lagi, aku dibacakan surat Yasin. Rasanya seperti orang mati saja, pikirku. Aku bingung, tapi mengikuti arahan mereka. Setelah selesai berdoa, kami keluar tenda. Kakek janggut bertanya kepada abangku, "Waktu kamu pergi ke kota menemuiku, apa kamu tidak melihat monyet berbulu putih?" "Iya kek, itu adalah jelmaan Nek Panju. Dia orang baik. Dia yang menjagamu sepanjang perjalanan. Anakku sudah lepas sekarang." "Alhamdulillah, semoga tidak ada yang mengganggunya lagi," jawab kakek janggut. Tiba-tiba, ibu masuk tenda dan mengambil kaos merah milik Rafli. "Anakku minta baju ini. Baju ini aman tidak?" tanya ibu kepada kakek janggut. Kakek janggut memegang kaos merah itu dan menatapnya lama, tapi aku merebutnya sambil berteriak-teriak. "Jangan dibuang. Ini milik kawanku." Kakek janggut berlutut di depanku sambil mengusap kepalaku. "Ya sudah, kalau kamu mau simpan, ambil saja," katanya. Kakek janggut berdiri sambil menatap ke arah ibu dan menganggukkan kepala, mengisyaratkan bahwa baju itu aman. Ustadz dan kakek janggut pergi hari itu juga, meninggalkan kami berempat di tenda. Kemudian, ibu berkata kepada kami bertiga, "Hari ini kita semua akan balik ke pengungsian." Tidak ada yang berani membantah, termasuk aku. Di pengungsian,
Kami tidur di kamar yang luas bersama pengungsi lainnya. Sejak hari itu, aku tidak pernah melihat kejadian aneh lagi. Meskipun banyak pertanyaan yang muncul, aku tidak berani bertanya lagi kepada ibu. Sekitar 6 bulan berlalu, kami kembali ke kampung. Suasananya sudah agak berbeda, pepohonan mulai tumbuh kembali, dan laut pun sudah jernih. Alhamdulillah, kami punya rumah lagi. Setelah sekitar 1 tahun sejak tsunami Aceh terjadi, memori akan peristiwa itu begitu lekat di benakku. Kisah pilu berpisah dengan keluarga dan sanak saudara akan selalu menjadi bagian dari hidup kami.